Hello guys, welcome back to our channel. Nah, di video kali ini kita akan ngasih tahu gimana sih caranya buat daftar COE atau apply COE dari website yang kemarin udah kita kasih di video sebelumnya. Untuk yang belum lihat video sebelumnya, linknya kita taruh di bawah juga ya, atau nanti kita taruh di sini. Oke. Nah, gimana nih Kak Yuli cara ngisi COE-nya? Nah, teman-teman, setelah kita masuk ke websitenya CEO Thailand, kita akan diarahkan ke menu di mana di sini ada dua pilihan untuk Thai dan non-Thai nationality. Jadi kita pilih yang non-Thai nationality karena kita kan berasal dari Indonesia. Nah, setelah tersebut ini kita bisa langsung klik aja tanda kita menyetujui tentang semua persyaratan yang mereka ajukan. Nah, terus selanjutnya setelah kita pilih next, kita akan diarahkan ke menu di mana di sini ada place of origin, itu merupakan negara kita berasal. Nah, selanjutnya ada embassy atau kedutaan yang bakal kita apply untuk visa dan COE-nya. Jadi kalau misalkan nanti kita udah pilih Indonesia, kita akan cuma satu-satunya pilihan itu pilihan konsulat Jakarta. Nah, selanjutnya ada dari type of permitted person. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Kalau misalkan kayak kasus kami kan student, jadi kami pilihnya student. Jadi untuk work permit atau dan sebagainya kalian bisa pilih salah satu. Nah, setelah melakukan hal tersebut, kita tinggal tekan register. Oke, setelah register gimana nih? Nah, setelah teman-teman klik register, teman-teman akan diarahkan ke menu yang isinya tentang kontak detail teman-teman atau application formnya. Nah, itu ada yang pertama tentang personal information, itu teman-teman bisa ngisi teman-teman sebagai Mister kah, Mrs. atau Miss, itu tergantung teman-temannya. Nah, ada nama dalam bahasa Inggris atau dalam huruf Latin, terus ada middle name, ada surname, sama position. Karena kalau kita di sini kemarin ngisinya studentnya yuk, karena kita masih pelajar. Terus kemudian ada email yang harus diisi. Karena email ini pastikan teman-teman mengisi email yang tepat, karena nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan visa, COE akan dikirim melalui email. Kemudian ada nationality, kalau teman-teman dari Indonesia berarti harus ngisinya Indonesia. Terus ada tanggal lahir, ada tipe paspor. Kalau kayak kita nih warga negara biasa, kita ngambilnya nanti yang ordinary passport gitu. Nanti di bawahnya ada passport number. Nah, pastikan passport number yang teman-teman isi itu benar. Karena saya kemarin untuk tragedi saya salah ngisi nomor paspor salah satu angka. Jadinya waktu ngecek hasil registrasi itu nggak keluar, atau mereka kayak nolak data gitu. Akhirnya saya datang, kebetulan saya lagi di Jakarta dan saya bisa datang ke konsulat langsung. Ternyata setelah dicek paspor yang saya daftarkan itu berbeda dengan paspor saya yang saya pegang di tangan gitu nomornya. Akhirnya saya ngedaftar ulang dengan paspor yang sama. Tapi kalau seandainya teman-teman salah dan sudah ditolak itu COE-nya gitu, nah teman-teman akan sulit lagi untuk daftar gitu. Jadi pastikan untuk nomor paspor benar-benar sesuai dengan nomor paspor yang teman-teman miliki gitu. Kamu kemarin cuma salah satu nomor nggak sih? Iya, cuma salah satu angka doang kan? Karena sangat krusial ya. Selanjutnya ini apa nih Ayu? Oke, untuk selanjutnya ini ada kontak details. Yang pertama ada kontak detail outside Thailand. Jadi kita isinya dengan alamat kita di Indonesia. Itu sesuaikan aja, mungkin bisa alamat sesuai KTP. Terus selanjutnya ada overseas mobile number. Itu juga dengan nomor telepon kita di Indonesia. Terus selanjutnya ada kontak detail in Thailand. Jadi current address in Thailand. Kami kemarin isinya universitas kita. Terus selanjutnya ada mobile number in Thailand. Jadi kami kemarin isinya itu nomor dosen pembimbing. Jadi bagi kalian mungkin tidak ada bukan sebagai student, bisa minta nomor saudara atau alamat saudara gitu aja sih mungkin. Terus selanjutnya ini ada contact person in case of emergency. Itu bisa diisi dengan nomor orang tua atau nomor keluarga, yang pokoknya ketika ada sesuatu dengan kita bisa dihubungin.
Nah, selanjutnya setelah kita isi semua biodata tentang kontak information, kita di sini akan diarahkan untuk upload paspor. Jadi pastikan kita telah scan paspor kita sebelumnya dengan format foto PNG atau JPEG. Nah, di sini cara uploadnya kita klik browse files, kemudian pilih di menu mana kita simpan file tersebut. Nah, setelah dipilih, pastikan kita mengeklik icon yang upload. Karena kalau misalnya kita tidak klik icon tersebut, maka paspor ini tidak akan terupload. Nah, selanjutnya akan diarahkan ke, nah di sini ini apa nih Yus? Nah, ini adalah untuk syarat-syarat visa sebenarnya untuk teman-teman yang belum punya visa. Kalau teman-teman yang sudah punya visa ke Thailand, mungkin bisa ditaruh visanya. Karena kemarin case-nya kita belum punya visa, jadi kalau saya pribadi, saya nguploadnya semua persyaratan visa, mulai dari application form sampai dengan SKCK, Ya. pasport, foto, itu saya upload semua di sini. Bisa diupload banyak-banyak itu filenya gitu. Terus selanjutnya nanti mereka juga minta attachmentnya foto and health insurance gitu. Nah, di situ teman-teman bisa upload asuransi yang sudah teman-teman ajukan di Indonesia. Nah, untuk asuransi itu pastikan surat yang diberikan dari asuransi itu benar-benar menyatakan bahwa teman-teman akan di cover COVID-nya, sama asuransi itu bisa mengcover hingga 100.000 US dollar. Ya, 100.000 US dollar atau lebih kurang 1,4 M gitu. Nah, Oke, setelah upload asuransi, kita akan diminta untuk membaca declaration dari COI Thailandnya. Jadi kalau misal kita udah baca semua, jadi kita tinggal klik I hereby acknowledge that bla 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 bla. Nah, setelah kita klik ini, kita tinggal save deh biodata yang telah kita isi. Nah, setelah diklik save, kan ada muncul kotak yang seperti ini. Jadi pastikan untuk dicek kembali bahwa ini emang sesuai dengan biodata kita. Pastikan nomor paspornya yang seperti Ayu bilang tadi kan. Jadi jangan sampai ada salah walaupun satu nomor. Nah, setelah kalian kira itu udah benar semua, jadi tinggal klik yang confirm. Nah, setelah klik confirm, dia gimana nih? Nah, nanti sebelumnya saya mau ngingetin lagi, tadi ada yang di pengisian form pertamanya ada tentang agensi ya Yul. Nah, untuk teman-teman yang berangkat tidak menggunakan agensi atau yang berangkat pribadi seperti kita, nah itu dikosongin aja. Jadi itu tuh misalnya teman-teman pakai satu gate gitu ya, rame-rame gitu, atau satu perusahaan yang benar-benar ada satu agensinya yang menaungi, satu perusahaan yang menaungi. Nah, itu baru diisi ya. Nah, setelah tadi di save yang sudah dicek kata Yuli, teman-teman akan dapat tuh 6 digit kode yang diberikan dari kedutaan. Digit kode ini juga akan dikirimkan melalui email yang teman-teman sudah masukkan sebelumnya gitu. Pastikan disimpan 6 digit kode ini, karena ini 6 digit kode akan digunakan untuk ngecek apakah hasil registrasi teman-teman itu di-approve atau tidak sama kedutaan. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi semua biodata, kita akan mendapatkan email dari konsulatnya bahwa kita telah mengajukan permohonan untuk COI. Nah, emailnya seperti ini. Oke, nah selanjutnya gimana nih Kak? Kalau misalkan mau cek result dari punya kita, gimana udah di-approve atau belum, atau masih waiting? Nah, gimana nanti nih? caranya masuk lagi ke website yang sebelumnya, terus teman-teman bisa pilih yang gambar pencarian. Nah, setelah itu teman-teman isi tuh dari pencarian tadi ada tulisan yang kayak nomor paspor, terus habis itu first name-nya sama
last name-nya, ingat last name-nya. Jadi kalau teman-teman kayak saya ini kan pakai 3 suku kata. Jadi kata yang pertama nama saya sama kata yang paling terakhir gitu, family name saya. Terus abis itu masukkan 6 digit kode yang teman-teman tadi udah dapet nih sebelumnya waktu registrasi yang kita minta simpan. Abis itu teman-teman klik search aja, nanti akan keluar tulisan seperti ini, waiting for approval. Nah berarti itu aplikasi teman-teman sedang dalam proses, jadi ditunggu aja. Kalaupun nanti teman-teman lupa nih buat ngecek-ngecek, kita akan tetap nanti Terima Embasi email. akan tetap kasih email kalau memang sudah di-approve dan suruh upload untuk dokumen-dokumennya. Oke, next, kalau misalkan setelah di-approve pengajuan COI kita, maka kita akan dapat email bahwa kita telah di-approve, dan di situ kita akan diminta untuk mengupload flight ticket sama ASQ. Gini Nah, tulisannya. setelah kita cek dan ternyata kita udah di-approve, jadi akan muncul menu seperti ini, please upload the documents. Jadi kalian tinggal klik menu icon upload. Nah, jadi di sini kita akan diminta flight number to enter Thailand. Jadi kalau misalkan kita menggunakan pesawat Garuda dari Indonesia ke Thailand, itu kemarin kita nomor flightnya GA0866, ya nggak sih? Iya kan? Terus date of departure, jadi ini pastikan kalian untuk mengisi sesuai tanggal keberangkatan kalian. Nah, terus juga sama date of arrival, jadi tanggal kita tiba di Thailand. Kan bisa jadi kita ada transit atau enggak kan. Tapi kalau misalkan Garuda seperti yang kita bahas sebelumnya tidak ada transit, karena direct langsung tuh Bangkok. Oke, nah selanjutnya kalau misalnya ada transit, kita tinggal isi transit di mana, terus tanggal transitnya. Kalau misalnya sekali transit, isi sekali transit. Kalau misalnya emang nggak ada transit, ya udah dikosongin aja. Nah, di sini kita diminta untuk upload tiket dari penerbangan kita. Seperti cara yang sebelumnya juga sama, kita tinggal pilih di mana kita menyimpan, dan pastikan untuk formatnya itu kita dalam format foto. Setelah itu, setelah kita upload tiket, kita juga diminta untuk upload ASQ. Kan kemarin udah kita bilang kan untuk apa aja yang harus dipersiapkan sebelum kita apply COI online. Nah, di sini kita tinggal isi nih tentang ASQ, nama hotelnya. Jadi nanti pastikan kalian memilih nama hotel yang sesuai dengan yang kalian pesan. Kemudian selanjutnya kita juga akan diminta bukti dari booking hotel tersebut. Nah, gitu deh. Kalau misalkan udah diupload semuanya, kita tinggal klik save dan confirm. Nah, untuk penguploadan ini teman-teman paling lama nguploadnya 14 hari sebelum flight. Oke, nah jadi setelah kita menyelesaikan semuanya, jadi kita tinggal menunggu email lanjutan dari Embasi kalau misalkan kita telah menerima COI-nya. Jadi kita kemarin kalau misalnya untuk COI dikirimnya, di-approve-nya 3 hari ya. 4 hari. Sekitar 4 sampai 5 hari sebelum tanggal keberangkatan. Nah, setelah dapat COI, kita nanti akan ditelepon oleh pihak Embasi untuk menyerahkan paspor ke Embasi secara langsung, karena kan nanti kita di paspor tersebut akan distempel visa oleh mereka. Jadi sekalian tuh yang belum punya visa bisa sekalian bayar untuk visanya. Jadi setelah 2 hari ya kalau kemarin kita 2 hari nggak sih? 3 hari. Pokoknya seminggu sebelum flight itu kita nyerahin paspor Ya, sama duit uang buat ke Embasi. Oh ya, untuk penyerahan uang harus secara cash, tidak bisa transfer. Jadi kalau misalnya teman-teman yang berada di luar Jakarta, mungkin kalau ada teman atau sanak keluarga yang di Jakarta bisa melalui orang ketiga. Nanti yang penting pastikan bukti tanda terimanya atau semacam kwitansi itu dibawa ketika pengambilan visa, jangan sampai hilang gitu. Jadi nggak harus kita yang bersangkutan langsung, bisa nitip ke teman gitu dokumen-dokumennya. Karena semua diserahkan dalam hard copy. Apa aja sih dokumen yang diserahin, semua yang teman-teman udah upload sebelumnya, mulai dari SKCK, form aplikasi, ASQ, tiket, pokoknya semua yang teman-teman upload sebelumnya itu hard copy-nya diserahkan
ke Embasi. embasi dan membayar gitu. Untuk SKCK kita nyerahinnya yang asli. Ya. Dan LOA untuk yang student juga nyerahinnya yang asli dari kampus yang capnya cap basah. Oke, jadi kalau misalkan kita udah serahin, nanti Hamin 3 hari bakal ditelepon oleh pihak embasi bahwa kita telah bahwa visa kita telah selesai. Jadi nanti kita tinggal ambil ke mereka gitu.